Di sebuah danau yang tenang, terlihat bayangan sosok manusia yang membawa obor di dekat hutan yang gelap. Pokemon-pokemon lainnya yang melihat Pokemon kecil sudah tidak sadarkan diri, mengaum dengan kencang karena marah. Berpindah ke sebuah kapal yang berlayar menuju gunung. Seorang pemuda yang bernama Alex sedang mengamati anak-anak yang sedang bermain. Setelahnya seorang penumpang yang mabuk laut menanyakan, hendak kemanakah gerangan pemuda itu pergi. Alex hanya tersenyum dan mengatakan, ingin berjumpa dengan ayahnya yang berada di kampung halamannya di Jubilee Village. Namun orang itu mengatakan ada masalah di tempat tersebut, yaitu Pokemon kejam berkeliaran di sekitar hutan Alabaster. Seketika Alex terdiam, memandang ke arah gunung ketika kapal terus berlayar. Sebelumnya kita kembali dulu ke masa lalu, di mana ada dua orang pria yang tengah berbincang. Salah satunya menerima sebuah kotak. Pria yang lain terkesima dengan keahlian rekannya itu dan bertanya apakah ini kunjungan pertamanya ke Hisui. Pria itu menggelengkan kepalanya, menjelaskan bahwa dia mengunjungi hutan Alabaster setiap tahun untuk mencari kayu, dan kali ini bersama anaknya untuk mengajarinya cara menebang pohon. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh teriakan seorang anak kecil yang memakai topeng. Itu adalah Alex waktu dia masih kecil. Dan ayahnya pun segera minta maaf kepada temannya karena ulah anaknya tadi. Setelahnya Alex dan sang ayah melanjutkan perjalanan hingga mencapai hutan Alabaster. Alex terpesona oleh keindahan alam dan melihat cahaya biru dari kejauhan. Ketika Alex hendak mendekat, sang ayah menghentikannya, memperingatkan akan bahaya Pokemon jahat di hutan tersebut, yaitu Zoroark, yang pernah dianiaya oleh manusia dan kehilangan segalanya. Alex penasaran mengapa manusia melakukan hal yang kejam seperti itu. Tapi sang ayah menegaskan bahwa manusia dan Pokemon tidak akan pernah bisa hidup berdampingan. Meskipun sudah diperingatkan oleh ayahnya, Alex yang masih penasaran akhirnya pergi mendekati cahaya biru yang ada di dalam hutan. Secara tak sengaja dia menemukan Zorua. Namun saat sedang mengamati Pokemon tersebut, dia menjatuhkan topengnya, membuatnya ketahuan. Zorua berupaya menakut-nakuti Alex, tapi dia malah tertawa karena bentuk Pokemon itu sangat lucu. Zorua yang merasa diremehkan lalu menerjang Alex, hingga mereka berguling di tumpukan salju dan jatuh dari atas tebing. Meskipun takut, mereka menikmati momen itu, dan menikmati pemandangan hutan yang indah. Ketika mereka terjatuh dari tebing tersebut, Zorua memperlihatkan ilusi kepada Alex. Ayah Alex menyebutkan bagaimana Pokemon Zoroark kehilangan segalanya dan berubah menjadi sesuatu yang lain dikarenakan diserang terus-terusan oleh manusia. Alex yang berada di hutan yang gelap memperhatikan orang-orang dengan obor berjalan menjauh. Ayahnya menyebutkan bahwa manusia dan Pokemon tidak akan pernah bisa hidup berdampingan. Alex terengah-engah mengejar ayahnya. Tiba-tiba saja sudah berada di genangan air. Dia melihat sekelilingnya, melihat topengnya yang kini mengambang. Alex menatapnya dengan kagum saat topeng itu membentuk tubuhnya dengan api biru, lalu mengulurkan tangannya untuk meraih Alex. Sesaat kemudian, Alex terbangun di tengah salju. Dia menemukan Zorua masih di sampingnya, sedang mengendus-endus wajahnya untuk membangunkannya. Karena kaget, Zorua pun langsung mundur dan memasang kuda-kuda. Sementara Alex mendongak ke atas dan menemukan tanaman merambat yang bisa dia pegang untuk memanjat. Dia mencoba untuk berdiri, tapi kemudian jatuh. Rupanya kakinya terluka dan tidak bisa bergerak. Alex merangkak ke puncak tebing dan Zorua mendatanginya. Untuk sesaat, Alex mulai gemetar menangis ketakutan, karena dia pikir di hutan tersebut ada Zoroark yang akan datang untuk menyerangnya. Tapi dia pun langsung bangkit dan merangkak ke tanaman merambat. Dia mengulurkan tangannya kepada Zorua, yang kemudian melompat ke arahnya, memungkinkan baginya untuk mendorongnya ke atas. Alex senang telah membantu Zorua, tapi tanaman merambat itu kini patah dan membuatnya tidak bisa naik lagi ke atas. Alex menunggu sebentar sambil menggigil kedinginan. Kemudian Zorua melemparkan tanaman kepada Alex, yang langsung dimakan olehnya. Meskipun rasanya pahit, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Zorua. Sebenarnya tanaman itu bukan untuk dimakan, melainkan untuk menyembuhkan kaki Alex yang terluka. Zorua menggigit tanaman itu sampai keluar getahnya dan meneteskannya ke kaki Alex. Setelah itu Alex pun langsung sembuh
bahkan tidak merasakan sakit sama sekali. Alex baru tahu ternyata ada tanaman yang bisa digunakan untuk menyembuhkan luka. Dia mengelap bulu Zorua yang kotor dan menatap teman barunya itu dengan senyuman yang manis. Setelahnya mereka berdua pun manjat ke atas lagi. Alex yang kecapean mengatur napasnya sebentar. Sampai kemudian dia melihat jejak kaki Pokemon yang sangat besar. Mereka mengikuti jejak kaki tersebut. Dan dalam perjalanannya, Alex menemukan cahaya di hutan. Ternyata itu berasal dari ayahnya, yang mengkhawatirkan dia karena belum juga pulang-pulang ke rumah. Alex senang karena bisa bertemu lagi dengan ayahnya. Tapi dia berhenti sejenak, merenungkan pikirannya. Ayahnya itu pasti tidak akan suka jika dia membawa Pokemon bersamanya. Setelah cukup yakin, dia pun manggil ayahnya. Namun betapa terkejutnya dia saat mengetahui anaknya itu sedang bersama Pokemon. Alex berlari memeluk ayahnya, yang tidak senang melihat Zorua. Mengungkapkan Pokemon itu ada hubungannya dengan munculnya Zoroark. Alex meyakinkan ayahnya bahwa Pokemon itu telah menolongnya. Tapi ayahnya malah menyuruh Alex untuk diam. Sesaat kemudian, cahaya mulai bersinar dari dalam hutan, yang diikuti dengan kemunculan Zoroark. Zorua berbalik dan bergabung bersama dengan kelompoknya. Alex mencoba memanggilnya kembali, tapi dia berhenti setelah melihat wajah ayahnya yang marah. Sekembalinya Zorua ke kawanannya, Zoroark mengeluarkan hembusan angin kencang yang memadamkan obor ayah Alex. Setelah kepergian Pokemon tersebut, Alex dan ayahnya berjalan pulang ke rumah. Alex masih gelisah atas kejadian ini dan melihat bekas luka di tangan kanan ayahnya. Dia mencabut tanaman yang digunakan Zorua untuk menyembuhkannya, lupa bahwa dia menjatuhkan topengnya di hutan tadi. Alex tersadar dari lamunannya saat ada yang manggil namanya. Alex pun menyadari dia masih dalam perjalanan menuju desa, dan penumpang yang berada di dekatnya mengatakan mereka telah sampai di sana. Akhirnya setelah sekian lama, Alex pun bisa menginjakkan kakinya lagi di kampung halamannya ini. Namun di tempat lain, para Pokemon terlihat berlari ketakutan. Sebuah bola hitam terbentuk di tengah hutan, dan Pokemon yang menakutkan meraung-raung di dalamnya. Ketika Alex masuk ke dalam desa, dia dikejutkan oleh anak-anak yang sedang bermain. Salah satu dari mereka menjatuhkan sebuah kotak. Jadi Alex mengambilnya dan menyerahkannya kepada anak-anak tersebut. Anak-anak itu lalu membawanya ke seorang pria yang mengukir kayu, yang ternyata adalah ayahnya sendiri. Ayahnya mengaku sudah lama sekali semenjak kepergian Alex, yaitu 3 tahun yang lalu. Dia menanyakan apa yang dilakukan oleh anaknya selama kurun waktu tersebut. Alex menyatakan alasan dia pulang lagi adalah untuk mencari tanaman di hutan Alabasta. Mendengar hal ini, ayahnya berhenti sejenak dan menyarankan agar Alex jangan pernah masuk lagi ke hutan tersebut. Alex pun hanya bisa diam mendengar nasihat dari ayahnya. Tapi setelah mendengar suara gemuruh, dia bergegas ke menara untuk melihat apa yang terjadi. Seorang wanita yang bernama Silent mengatakan ada bola hitam yang tidak diketahui asal-usulnya di dalam hutan. Alex kemudian melihat seekor Pokemon yang terluka mendekat ke arah desa. Dia pun bergegas keluar untuk merawat Pokemon yang kesakitan itu. Namun saat dia minta bantuan, para penduduk malah menutup gerbangnya. Anak-anak yang ada di sana juga mengkhawatirkan Pokemon tersebut, tapi orang tuanya malah menyuruh mereka untuk diam. Alex pun merawat Pokemon itu sendirian sampai sembuh. Pada malam harinya, Alex menyampaikan kepada para penduduk kemungkinan ada lebih banyak Pokemon yang terluka. Penduduk desa tidak mau membantu Alex karena mereka pikir Pokemon itu tidak akan memberikan manfaat apapun untuk mereka, dan malah menyarankan agar Pokemon jangan sampai ada yang masuk ke dalam desa mereka. Silent bersedia menemani Alex, tapi bukan untuk menolong Pokemon, melainkan menyelidiki bola misterius yang ada di hutan. Penduduk desa pun setuju, karena hal itu memang perlu dilakukan. Saat Alex hendak berangkat, ayahnya menghampiri anaknya, penasaran apa yang membuatnya begitu peduli terhadap Pokemon. Alex yang mengingat bahwa ada Pokemon yang pernah menyelamatkan nyawanya, menyatakan bahwa Pokemon bisa hidup berdampingan dengan manusia. Akhirnya karena prihatin, ayahnya memberi Alex sepatu bot yang lebih cocok digunakan di medan bersalju, dan lagi dia juga akan ikut menemaninya. Alex, Silent, dan penduduk desa masuk ke hutan Alabasta. Alex yang pernah masuk ke sana mengajukan dirinya untuk memimpin perjalanan tersebut. Saat melintasi hutan itu, sekilas seperti ada Pokemon yang lewat di sampingnya.
Alec menengok ke sana dan menemukan tanaman penyembuhan. Ketika hendak mengambil tanaman tersebut, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap, yang disertai dengan munculnya bola hitam. Alec dan penduduk yang menyaksikan hal tersebut semakin yakin bahwa terjadi sesuatu yang janggal di hutan ini. Oleh karenanya mereka pun masuk lebih ke dalam. Setelah beberapa menit, mereka pun menemukan Abu Masnou yang marah. Alex mencoba mendekatinya untuk mencari tahu, yang ternyata Pokemon itu sedang melindungi keluarganya yang terluka. Walaupun sudah diperingatkan untuk jangan mendekat, Alex tetap saja maju dan berikan tanaman penyembuh itu kepada para Pokemon. Nampaknya Abu Masnou ragu-ragu untuk mengambilnya, tapi setelah itu dia menerjang maju, bukan untuk menyakiti Alex, melainkan untuk menahan Garchomp yang mengamuk di belakangnya. Di saat Pokemon itu masih sibuk bertarung, Alex menyempatkan diri untuk menyembuhkan Pokemon yang terluka. Sementara penduduk desa milih melarikan diri daripada harus berurusan dengan Pokemon yang mengamuk. Alex dan Silent bersembunyi di balik batu saat Abu Masnou dan Garchomp masih terus bertarung. Garchomp yang lebih unggul nampaknya juga hampir mengalahkan Abu Masnou. Alex menyuruhnya untuk membawa Pokemon yang terluka kembali ke desa. Tapi Silent menolak gagasan itu karena di sana juga tidak ada yang bisa merawat Pokemon. Keadaan akan semakin berbahaya jika mereka tetap diam di sini. Ayah Alex kemudian datang bawa kereta luncur yang bisa mereka gunakan untuk mengangkut Pokemon yang terluka. Sepertinya hatinya sudah mulai terbuka untuk menerima keberadaan Pokemon. Namun saat itu Garchomp yang telah mengalahkan Abu Masnou mengalihkan perhatiannya ke arah mereka yang mau kabur tadi. Garchomp pun berlari ke sana dengan niatan untuk menghabisi mereka semua. Akan tetapi setelah melihat topeng mengambang dan bentuk sosok api, dia pun berhenti. Topeng tersebut menyerang Garchomp sampai Pokemon itu ketakutan dan lari terbirit-birit. Sebelum dia kehilangan kesadarannya, Alex melihat sosok tersebut rupanya adalah Zoroark. Singkat cerita, Alex pun bangun dan merasa lega karena Pokemon yang sakit telah pulih kembali. Dia bersyukur karena ayah serta penduduk desa juga dalam keadaan baik-baik saja. Setelah itu dia melihat Zoroark, yang diyakini adalah Zorua yang dulunya pernah menjalin hubungan persahabatan dengannya, dan kini telah berevolusi. Alex yang ingin bertemu lagi dengan sahabatnya segera berlari mengejarnya. Akan tetapi sesampainya di ujung, dia hanya menemukan topeng yang ditaruh di batang kayu. Silent menanyakan topeng apakah itu, dan Alex menjawab bahwa temannya lah yang telah menyelamatkan mereka semua. Akhirnya para penduduk membawa Pokemon itu kembali ke desa. Anak-anak juga senang karena bisa melihat Pokemon dari dekat. Pada saat itu, Silent juga menemukan item aneh, yang mana itu adalah cikal bakal dari lahirnya Pokéball. Ayah Alex masih belum paham mengapa mereka semua bisa dekat dengan Pokemon itu, dan perlahan-lahan mulai meragukan apa yang biasa dia katakan tentang Pokemon. Ketika tiba saatnya untuk berpisah, ayah Alex minta anaknya itu agar lebih sering berkunjung ke rumah, dan dia mengadakan topeng Zoroark berwarna ungu sebagai kenang-kenangan. Begitu kapal mulai berlayar, Alex pun memakai topeng tersebut, yang menandakan akan tiba saatnya di mana manusia dan Pokemon bisa hidup berdampingan.